Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini ada enggak yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Ibu mau tanya, masih ingat nggak kalian sama materi minggu lalu? Bab syahadat, Bu. Oke. Nah, setelah syahadat, rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat. Nah, ada yang tahu nggak di sini? Salat itu apa? Ibadah yang wajib dilakukan orang muslim. Ada berapa jumlahnya? 5, Bu. Oke, pinter-pinter semua, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai sholat. Nah, untuk rukun-rukunnya apa saja, syarat sahnya apa saja, maka akan dibahas oleh Bapak dan Ibu Guru untuk selanjutnya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Nah, tadi pagi ada nggak yang tidak melaksanakan sholat subuh? Sholat. Yang lainnya yuk? Tidak, Loh, kenapa Mas tadi tidak melaksanakan sholat subuh? karena tidur. Loh, kalian kan sekarang sudah dewasa. Masa masih bolong-bolong untuk melaksanakan sholat subuh? Di sini kan sudah tahu apa belum? Hukumnya sholat subuh itu apa? Sudah. Kan di sini hukumnya itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan juga ada haram. Nah, Ibu Guru bertanya dulu ya, hukumnya melaksanakan sholat itu wajib atau sunnah? Wajib. Sunnah apa wajib? Wajib. Nah, jadi hukum melaksanakan sholat itu adalah Wajib. Wajib itu apa sih? Segala sesuatu Sesuatu. yang apabila dilakukan akan mendapat Pahala. juga apabila ditinggalkan nantinya akan mendapat Dosa. Jadi mulai sekarang yang kalian tadi yang sudah bolong-bolong atau yang belum melaksanakan sholat, segeralah untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini kalian sudah tahu apa belum batasannya wajib melaksanakan sholat itu pada usia berapa? 10. Nah, sebenarnya usia yang wajib melaksanakan sholat itu dimulai pada saat usia 10 tahun. Nah, bahkan Nabi pun pernah tega untuk memukuli anaknya ketika anaknya itu enggan untuk melaksanakan Sholat. Apalagi kalian ini yang sudah dewasa ini haruslah wajib untuk melaksanakan Sholat. Nah, di sini batasnya kedewasaan kalian itu pada saat laki-laki sudah mengalami masa apa anak-anak? Mimpi basah. Kalau yang perempuan? Head. Betul. Jadi yang laki-laki apabila sudah mengalami masa mimpi basah dan juga yang perempuan sudah mengalami masa menstruasi atau haid, maka wajiblah kalian untuk melaksanakan Sholat. Kalian pastinya ini tidak inginkan jika nantinya kelak akan masuk ke dalam neraka? Tidak. Nah, mulai sekarang haruslah yang bolong-bolong harus segera ditepati. Oke, dari sini sudah paham apa belum hukumnya dari sholat tadi itu apa? Sudah. Apa coba Mas Adi apa hukumnya tadi sholat? Wajib. Betul. Jadi hukumnya sholat adalah wajib ya anak-anak. Ya. Oke. Sekarang materi selanjutnya akan diterangkan oleh
Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Sekian dari mata pelajaran yang dapat Ibu guru sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Guru akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini adalah segala sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, seperti kentut, buang air kecil maupun buang air besar. Adapun hadas besar adalah ketika seseorang itu ditandai dengan mimpi basah ataupun junub, itu bagi seorang laki-laki, sedangkan haid, nifas bagi seorang perempuan. Dan untuk mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Kemudian yang kedua adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari kotoran maupun najis. Maksudnya di sini adalah seseorang itu harus bersih, baik anggota badan, tempat itu harus bersih dari kotoran maupun najis agar sholatnya sah ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Bagi seorang laki-laki, aurat wajibnya adalah antara pusar sampai kedua lutut kaki. Sedangkan bagi seorang perempuan, auratnya adalah seluruh anggota badan atau seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang keempat adalah sudah memasuki waktu sholat yang telah ditentukan pada waktu sholat tertentu, baik subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya pada wilayah-wilayah masing-masing gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Ini adalah salah satu syarat sahnya sholat ya. Apabila tidak beragama Islam seperti Hindu, Buddha, ataupun agama-agama lainnya, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah balik. Maksudnya di sini adalah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat wajib, seperti contohnya tadi sholat, kemudian zakat dan puasa. Batas bagi seorang balik anak laki-laki adalah ketika anak tersebut mengalami mimpi basah atau ketika anak tersebut itu berusia kurang lebih 15 tahun ya. Sedangkan bagi seorang anak perempuan, batas baliknya adalah ketika keluarnya darah haid ataupun sekitar umur 9 tahunan. Yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya di sini berakal sehat adalah tidak dalam keadaan gila ataupun kehilangan akal. Orang yang gila ataupun orang yang mabuk yang menyebabkan hilangnya akal tidak diwajibkan untuk sholat. Seperti orang gila, orang yang mabuk dalam perjalanan, dalam puasanya itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Selamat siang anak-anak, gimana ini? Masih pada semangat apa enggak? Ayo, harus tetap semangat tuh ya, walaupun sudah siang, tapi kalian harus bersemangat untuk belajar. Baik, di sini Ibu akan lanjutkan penjelasan materi dari yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rukun sholat. Di sini ada yang tahu nggak rukun itu apa? Jadi rukun itu adalah sesuatu yang menjadi dasar sebelum dilakukannya sesuatu pekerjaan. Kalau rukun itu ditinggalkan, maka ibadah yang dikerjakan oleh seseorang tadi itu bisa menjadi sebab tidak sah. Ya, langsung saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan rukun-rukunnya sholat itu kan ada banyak. Nah, yang pertama di sini adalah niat. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah itu awal
pertamanya harus niat terlebih dahulu. Niat sholat. Di sini semuanya bisa kan niat sholat. Kita contohkan bersama-sama ya. Misalnya pada saat sholat subuh. Berarti kita harus niat terlebih dahulu. Usolli ada lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat. Ya, pada saat niat itu sambil menghadap kiblat ya. Jadi tidak boleh niat itu menghadap ke selatan atau ke utara atau ke timur. Jadi pada saat niat itu harus menghadap ke kiblat. Setelah kita niat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Di sini maksudnya bagi yang mampu adalah kan diperbolehkan sholat itu dengan tidur atau dengan maksudnya berbaring. Itu dikarenakan orang tersebut sakit dan tidak bisa berdiri. Jadi sholatnya itu boleh dengan duduk. Kemudian yang keenam yaitu iktidal. Jadi pada saat kita iktidal, kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca bacaan iktidal itu tadi. Selanjutnya yaitu sujud. Setelah kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, rukun yang selanjutnya yaitu duduk akhir. Duduk akhir itu semuanya tahu ya, duduk yang kedua itu loh. Selanjutnya yaitu membaca tasyahud akhir. Lalu membaca sholawat Nabi, kemudian yang terakhir baru mengucap salam. Setelah kita pada saat kita mengucap salam itu posisi tubuh harus tetap menghadap ke kiblat ya. Jadi yang salam yang menengok itu hanya kepalanya, badannya tetap lurus. Jadi contohnya begini, Assalamualaikum. Nah, jadi posisi badan tetap menghadap ke kiblat, hanya wajahnya saja yang menengok. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Rukunnya sholat yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Yang terakhir tertib. Berarti tertib itu harus tidak boleh ada yang tertinggal sedikit pun ya. Kalau seumpama ada satu yang tertinggal karena lupa, maka kita harus apa anak-anak? Ada yang tahu apa enggak? Jadi kalau kita lupa pada rukun-rukun sholat, maka kita harus sujud syahwi. Sujud syahwi itu dilaksanakan pada saat terakhir. Jadi pada saat kita sholat, setelah kita membaca sholawat Nabi di duduk tasyahud akhir itu tadi, kita melakukan sujud syahwi, membaca bacaan sujud syahwi itu 3 kali. Bacaannya begini, Subhana malayana walayashu. Itu tadi dibaca 3 kali ya. Kemudian kita duduk kembali, lalu baru kemudian salam. Baik, begitu yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu meninggalkan syarat sah dan rukun sholat. Yang kedua yaitu terbukanya aurat ketika sholat. Jadi sebelum kita sholat, hendaknya kita itu memastikan bahwa aurat kita itu tertutup dengan sempurna, apalagi dengan yang perempuan. Kalau misalkan aurat kita itu terbuka ketika kita sholat, segeralah kita untuk menutupnya. Yang ketiga yaitu bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali. Kalau waktu kita pas sholat itu kita ingin bergeraklah jangan melebihi 3 kali, misalnya cukup 1 kali saja. Yang keempat yaitu pakaiannya terkena najis. Jadi sebelum kita itu mau sholat, hendaknya kita itu memastikan bahwa pakaian yang kita gunakan dan badan kita itu harus
bersih dari najis. Sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya adalah materi praktek sholat. Hari ini kita akan melaksanakan praktek sholat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh materi-materi yang sebelumnya. Langsung saja kita akan praktek sholat. Pertama, pandangan menuju ke tempat sujud dan mengangkat tangan setara dengan telinga, lalu membaca takbir disertai dengan niat dan ditaruh di dada. Di sini diharuskan untuk membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang bisa dipilih. Selanjutnya adalah rukuk. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, dibaca 3 kali. Setelah itu i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Langsung sujud Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi 3 kali dan duduk di antara 2 sujud. Sujud kembali dan baca seperti tadi, rabbiyal wa bihamdi 3 kali. Lalu berdiri untuk rakaat kedua. Di sini seperti awal tadi, membaca Al-Fatihah dan surat pendek saja. Iftitahnya hanya untuk rakaat yang pertama. Selanjutnya adalah rukuk seperti tadi. Setelah itu i'tidal, membaca doa seperti tadi dan membaca doa qunut seperti yang orang-orang NU lakukan. Sujud Subhanaka rabbil a'la wa bihamdi. Sujud kembali, dan setelahnya adalah duduk yang dimana duduk tersebut terletak pada akhir, yaitu tasyahud akhir. Baca doa tasyahud akhir yang sudah diajarkan di sekolahan atau guru-guru masing-masing. Mengacungkan jari telunjuk pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan terakhir salam, nengok ke kanan dan ke kiri. Diketahui bahwa praktek sholat tadi adalah sholat, yaitu sholat subuh, yaitu 2 rakaat, dan praktek sholat ini mengakhiri dari materi kami semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.